Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mencoba menjelaskan tugas proyek kami mengenai perusahaan jasa yang kami cari, yang beranggotakan saya sendiri, Rona Elvita, Saya Azia Ulfa, dan saya Siti Muharamaini. Tentang perusahaan jasa yaitu Laundry Bunga. Laundry Bunga merupakan sebuah perusahaan jasa yang menawarkan jasa cuci dan setrika baju, cuci gorden dan spray dan boneka, yang berlokasi di Jalan Belibis nomor 1, tepatnya di dekat Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Setelah beroperasi selama satu bulan, yaitu bulan Januari, terjadi transaksi yang muncul pada bulan Januari pada tahun 2022, yaitu pada tanggal 1, Tuan bisa menambahkan modal untuk bulan ini sebesar 7 juta. Tanggal 5 membeli peralatan seharga 125.000. Tanggal 6 bayar servis mesin cuci dan sebesar 350.000. Membeli perlengkapan seharga 1.500.000 yang baru dibayar sebesar 500.000. Tanggal 15 membayar gaji karyawan sebesar 300.000. Membeli peralatan senilai 150.000 secara tunai. 22 Tuan Faisal mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadinya sebesar 200.000. Listrik dan air 2.500.000. Membayar angsuran utang atas pembelian perlengkapan 650.000 dan pendapatan yang diterima sebesar 7.500.000. Berdasarkan soal yang telah saya bacakan tadi, maka dicatat ke jurnal umum sebagai berikut. Pada tanggal 1, akun dipengaruhi yaitu akun kas dan tambahan modal pemilik, yaitu akun modal sebanyak 7 juta di debit dan 7 juta di kredit. Pada tanggal 5, akun dipengaruhi yaitu peralatan dan kas, peralatan debit sebesar 125.000 dan kas kredit sebesar 125.000. Tanggal 6 beban servis, debit sebanyak 350.000 dan kredit sebesar 350.000. Tanggal 10 perlengkapan debit sebesar 1.500.000, kas kredit sebesar 500.000 dan utang kredit sebesar 1 juta. Tanggal 15 menerima pendapatan yang dipengaruhi yaitu kas bertambah atau debit sebesar 150.000 dan pendapatan kredit sebesar 150.000. Kemudian gaji karyawan 300.000, dipengaruhi beban gaji di debit sebesar 300.000 dan kas di kredit sebesar 300.000. Kemudian tanggal 16 membeli peralatan senilai 150.000 secara tunai yang dipengaruhi yaitu peralatan debit 150.000 dan kas di kredit 150.000. Kemudian tanggal 22, Tuan Faisal mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi yang dipengaruhi yaitu prive di debit sebesar 200.000 dan kas berkurang sebesar 200.000. Kemudian beban listrik dan air pada tanggal 23, beban 2.500.000 di debit dan kas berkurang 2.500.000 di kredit. Kemudian tanggal 28, membayar angsuran utang atas pembelian perlengkapan, utang berkurang di debit sebesar 650.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 650.000. Yang terakhir, menerima pendapatan yang dipengaruhi di sini yaitu akun kas debit 7.500.000 dan pendapatan di kredit 7.500.000. Kemudian harus diposting ke buku besar. Selanjutnya kita posting pada buku besar. Yang pertama ada nama akun, tas, nomor akun 101, itu pada tanggal 1, tambahan modal pemilik, di debit, refnya jurnal umum 1. Kemudian tanggal 5 membeli peralatan, refnya jurnal umum 1, ke kredit 125.000. Kita pindahkan. Ya gitu enggak sih jalan-jalannya, nah? Iya. Cie saya. Kalau enggak, apuan saya, kemudian diposting ke buku besar berdasarkan akun yang telah dipengaruhi pada jurnal umum 1, yaitu ada akun kas 101,
yang pada tanggal sebagai berikut details ya, yaitu akun perlengkapan nomor sekian 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 diposting tanggal diposting pada tanggal 30 enggak sih? 10. 10 dan tanggal 31. Iko di penyesuaian Itu sih. iya. Berarti langsung saya nak lalu diposting. Apa tadi nak kartu-kartunya? Kemudian akun perlengkapan diposting tanggal 10. Nomor akun pasti tunggu loh. Kemudian akun perlengkapan dengan nomor akun 102 diposting pada tanggal 10. Peralatan gitu-gitu sih nama akun, nomor akun, dan diposting tanggal bara. Tidak usah jumlahnya ya, oke. Lai langsung seon, lai nak panjang. Itu ragu tadi bisa. Tapi buku besar kok Iku kan ada buku besarnya yang diposting dari Jurnal Umum 2. Nah, itu apa kok? Jalehan saya kembali ya. Bekosnya jalehan li. Ya setelah di penyesuaian tuh pindahan posting lo ke buku besar ya, gitu saya. Iya. Oke. Yuk. Oke, lanjut. Selanjutnya kita memposting pada buku besar. Yang pertama nama akun kas dengan nomor akun 101. Kita pindahkan tanggal 1, 5, 6, 10, 15, 16, 22, 23, 28, dan 31. Kemudian posting akun perlengkapan dengan nomor akun 102 pada tanggal 10. Kemudian akun peralatan dengan nomor akun 111 pada tanggal 5 dan tanggal 16. Selanjutnya akun utang jasa dengan nomor akun 201 pada tanggal 10 dan tanggal 28. Selanjutnya nama akun modal dengan nomor akun 301 pada tanggal 1 Januari. Kemudian prive dengan nomor akun 302 diposting tanggal 22. Selanjutnya pendapatan dengan nomor akun 401 pada tanggal 15 dan tanggal 31. Kemudian beban servis dengan nomor akun 501 pada tanggal 6. Kemudian beban gaji dengan nomor akun 502 pada tanggal 15. Selanjutnya beban listrik dan air dengan nomor akun 503 pada tanggal 23. Dan beban perlengkapan segitu kiranya untuk memposting pada buku besar dari Jurnal Umum. Selanjutnya kita lanjut ke neraca saldo, yaitu memasukkan dari buku besar ke neraca saldo, yaitu dengan nomor akun K101 sebesar 9.875.000, perlengkapan dengan nomor akun 102 di debit sebesar 1.500.000, kemudian peralatan dengan nomor akun 111 di debit sebesar 275.000, utang di kredit dengan nomor akun 201 sebesar 350.000, kemudian modal dengan nomor akun 301 di kredit sebesar 7 juta, prive dengan nomor akun 302 di debit sebesar 200.000, kemudian pendapatan dengan nomor akun 401 sebesar 7.650.000 di kredit, lalu beban servis dengan akun 501 di debit sebesar 350.000, kemudian beban gaji dengan nomor akun 502 sebesar 300.000 di debit, dan beban listrik dan air dengan nomor akun 503 2.500.000 di debit, dan mendapatkan jumlahnya 15 juta. Kemudian kita akan lanjutkan ke penyesuaiannya. Baiklah, masuk kepada penyesuaian dari soal kami. Yang pertama ada data penyesuaian beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 1.200.000.
berarti akan mempengaruhi akun beban gaji dan utang gaji. Satu beban gaji dengan nomor ref 502 di debit 1.200.000 dan utang gaji 202 di kredit 1.200.000. Yang B, perlengkapan yang tersisa sebesar 200.000. Berarti mempengaruhi beban perlengkapan dan perlengkapan. Beban perlengkapan dengan nomor ref 504 di debit 1.300.000 dan perlengkapan dengan nomor ref 102 di kredit 1.300.000. Yang ketiga, beban listrik yang masih harus dibayar sebesar 350.000 mempengaruhi akun beban listrik dengan nomor ref 503 yaitu di debit 350.000 dan utang listrik dengan nomor ref 203 di kredit 350.000. Yang D itu penyusutan peralatan laundry bulan Januari sebesar 100.000 berarti mempengaruhi akun beban penyusutan dengan nomor ref 505 di debit 100 penyusutan peralatan dengan nomor akun 113 di kredit 100.000. Baiklah, selanjutnya kita akan posting ke buku besar. Baiklah, pada akun perlengkapan dengan nomor akun 102 pada tanggal 31 kita posting sebesar 1.300.000 dan tersisa di debit 200.000. JU2. Selanjutnya, pada akun akumulasi penyusutan peralatan dengan nomor akun 113, pada tanggal 31 kita posting sebanyak 300.000 dan bersisa 300.000 di kredit. Selanjutnya, pada akun utang gaji dengan nomor akun 202, pada tanggal 31 Januari kita posting sebanyak 1.200.000 di kredit dan bersisa 1.200.000 di kredit. Dan pada akun utang listrik dengan nomor akun 203, pada tanggal 6 kita posting pada akun beban gaji dengan akun dengan nomor akun 502 pada tanggal 31 kita posting di debit 1.200.000 dan bersisa pada saldo debit 1.500.000. Selanjutnya, pada akun beban listrik dan air dengan nomor akun 503 pada tanggal 31 kita posting di debit 350.000 dan bersisa pada saldo debit 2.850.000. Dan pada akun beban perlengkapan dengan nomor akun 504 pada tanggal 31 kita posting di debit sebanyak 1.300.000 dan bersisa di saldo debit 1.300.000. Dan pada akun beban penyusutan dengan nomor akun 505 pada tanggal 31 kita posting di debit 300.000 dan di saldo debit bersisa 300.000. Selanjutnya, kita masuk kepada neraca saldo setelah penyesuaian. Pada neraca saldo setelah penyesuaian, yang pertama ada akun kas dengan nomor akun 101, tersisa di debit 9.875.000. Selanjutnya, pada akun perlengkapan dengan nomor akun 102 di debit 200.000 dan pada akun peralatan dengan nomor akun 111 di debit 275.000. Akumulasi penyusutan peralatan sebanyak 100.000, utang jasa 350.000, utang gaji 1.200.000, utang listrik 350.000, modal 7 juta, prive 200.000, pendapatan 7.650.000, beban servis 350.000, beban gaji 1.500.000, beban listrik 2.850.000, beban perlengkapan 1.300.000, dan beban penyusutan 100.000. Didapatkan jumlah pada akun-akun tersebut adalah 16.650.000 dan dikredit 16.650.000. Sudah balance.
Next, kita akan melanjutkan pada neraca lajur. Catat ke buku besar dan dipostingkan neraca saldo. Dipostingkan neraca lajur secara keseluruhan dengan akun neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Sebagai yang dilihat di layar, akun yang dipengaruhi akun yang ada pada neraca lajur yaitu kas, perlengkapan peralatan, utang usaha, modal, prive, pendapatan, beban servis, beban gaji, dan beban listrik dan air. Pada penyesuaian, akumulasi penyusutan peralatan, utang gaji, utang listrik, beban perlengkapan, dan beban penyusutan peralatan. Setelah diposting, maka semua jumlah dari data akun yang telah diposting tadi dijumlahkan dan diketahui laba atau rugi yang didapatkan. Seperti yang terlihat, laba atau rugi sebesar 1.550.000 dengan jumlah secara keseluruhan yaitu pada neraca saldo sebesar 15 juta, debit kredit, kemudian penyesuaian sebesar 2.950.000, neraca saldo setelah penyesuaian sebesar 16.650.000, laba rugi 7.650.000, dan neraca sebesar 10.550.000. Kemudian laporan keuangan, yang pertama itu laporan laba rugi, periode yang berakhir pada 31 Januari 2022. Pada laporan laba rugi dipengaruhi oleh pendapatan dan beban. Pendapatan jasa sebesar 7.650.000, beban yang ada yaitu beban servis, beban gaji, beban listrik, beban perlengkapan, dan beban penyusutan peralatan. Kemudian total beban sebesar 6.100.000 dan pendapatan dikurang dengan laba, mendapatkan laba bersih pendapatan dikurang beban, mendapatkan laba bersih sebesar 1.550.000. Kemudian laporan keuangan yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal pada periode yang berakhir tanggal 31 Januari, modal awalnya 7 juta, kemudian ditambah dengan laba bersih sebesar 1.550.000, lalu mendapatkan modal akhirnya sebesar 8.550.000. Selanjutnya, masuk kepada neraca. Pada akun aset ada aset lancar yaitu akun kas sebanyak 9.875.000 dan perlengkapan sebanyak 200.000. Total aset lancar di sini adalah 10.075.000. Yang kedua ada aset tetap yaitu akun peralatan sebanyak 275.000 dan akumulasi penyusutan peralatan sebanyak 100.000. Total aset tetap adalah 175.000. Total aset yaitu jumlah aset lancar ditambah aset tetap yaitu 10.250.000. Selanjutnya ada liabilitas dan ekuitas. Pada liabilitas ada utang usaha sebanyak 350.000, utang listrik 350.000 dan utang gaji 1.200.000. Total liabilitas adalah 1.900.000. Pada ekuitas modal Tuan Faisal adalah 8.550.000, prive sebanyak 200.000, total ekuitas adalah 8.350.000. Total liabilitas dan ekuitas adalah 10.250.000. Tingkat neraca dan dapatkan total aset 10.250.000 dan total liabilitas dan ekuitas sebesar 10.250.000. Maka berakhir siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Dan sekian tugas proyek kami pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan undur diri. Terima kasih dan mohon maaf kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.